Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Slamet Mujiono di segmen obrolan kandang sapi. Pada malam hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Dia adalah seorang guru dan juga tokoh masyarakat. Tanpa panjang lebar, namanya ini Pak Wandi. Untuk mungkin para penonton Jolotiko mayoritas sudah mengenal, tapi di luar mungkin ya juga banyak yang mengenal, tapi alangkah baiknya mohon Pak Wandi memperkenalkan terlebih dahulu. Terima kasih, Mujiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya bisa menghadiri undangan dari Mas Slamet Mujiono di channel apa itu? Media Jolotiko di segmen obrolan kandang sapi. Ya. Sebelum perkenalan ini ya, saya mau tanya dulu ini, kenapa kok obrolan kandang sapi? Lah ini perlu saya tahu. Oke Pak. Konsep pertama ini kan Media Jolotiko podcast Pak. Nah, terusan cari-cari ya judul segmennya, tapi itu Mas Nandiri langsung mempunyai ide, kowe kan duwe kandang sapi, langkung podcast iku nang kandang sapi. Nah, niku Pak. Tapi tidak terjadi di kandang sapi podcastnya. Itu Sebelum ada penjelasan, saya kira kok tidak di kandang macan, di kandang ayam abang, kan bisa, ya kan? ya oke. Jadi pertanyaan, Oke, Mujiono ya. iya. Oke, sekarang saya perkenalan dulu. Nama saya Syam Suwandi, pekerjaan saya sebagai seorang guru ya. Saya asli Jolotiko, Mas Muji. Ya, walaupun saya di domisili di Mesoi. Tapi kan saya itu kelahiran Jolotiko. Dukuhnya Sinanas. Baru tahu saya ini Pak. Ya, Dukuh Sinanas. Ya, tepatnya di PTPN ya. Terus dengan adanya bapak saya pensiun, pindah ke Mesoi. Ya. Terus saya dapat istri Jolotiko. Sampai sekarang tetap di Jolotiko, ya kan? Nah, kira-kira apa lagi? Perlu nggak main lagi? Nggak. Monggo. Terus pengalaman kerja saya pertama mengabdi di SDN Jolotiko ya, dari 2003 sampai 2007. 2007 alhamdulillah saya diangkat menjadi PNS di Lebak Barat. Ya, di Lebak Barat 7 tahun. 7 tahun. Ya, 7 tahun maju ke Lebak Barat. Ya, 7 tahun. Terus 2014 pindah ke Tamangan di SDN Odonosoy. Jadi kembali ke kecamatan. Kan nggak saya ini kan Pak Wandi, hobinya itu kan mancing. Iya, bisa. Saya itu hobinya mancing, ya, bertani. Iya, bertani. Selain ngajar tuh bertani, mancing itu kesukaan. Karena mancing itu melatih kesabaran. Wah, amazing. Iya, betul. Sabar sampai dapat itu harus sabar. Kalau nggak melatih kesabaran, ya sudah langsung aja selesai beli di TPI. Nggak dapat ya Pak ya. Iya, itu seperti itu untuk melatih. Diajarkan anak untuk mancing nggak apa-apa, ya, untuk melatih sabar sampai dapat. Jadi walaupun mancing kata mancing itu manfaatnya berarti besar. Iya, daripada nyetrol rem lebih banyak tapi iya kan itu Kan berprofesi sebagai seorang guru. iya betul. Kenapa nggak memilih pekerjaan lain? Yang lain oke ya. Saya itu ya juga pernah kerja di PT. Pernah? Ya, tapi kan sejam malam di Melebar ya, jadi kalau pagi itu saya mengabdi, kalau malam saya kerja di Melebar. Itu jaga di perkebunan kopi pada waktu dulu. Jadi jiwa pekerja kerja itu udah Iya. muncul ya Pak. Memang saya berjuang. Kerasa ya Iya. ya. Di guru, seorang guru. Iya. Makna pendidikan Pak, menurut Pak. Nah, pendidikan. Nah, yang namanya pendidikan itu ada pendidik dan peserta didik. Jadi yang namanya pendidik itu ya ada peserta didik, ya ada pendidik. Jadi dalam pendidikan itu
suatu proses mendidik, ya, pembelajaran, mengevaluasi, memberi tugas, dan akhirnya penilaian, ya. Sampai jenjangnya sampai mendapat legalitas ijazah yang berupa angka-angka lulusan. Berarti sebuah proses yang Ya, ada jenjangnya proses kedewasaan entah itu berpikir berpikir, ya. Terus Terus tahapan ada tahapan. tahapan. Berarti kalau yang mendorong itu Pak menjadi guru itu motifnya itu Pak? Oh ya. Ya, pertama bekerja keras, berdoa, dan selalu belajar. Ya. Karena yang namanya guru itu harus menerima atau harus mampu menerima pembaharuan yang baru. Kalau nggak salah itu kan saya pernah dengar Pak, Ya. Ki Hajar Dewantara itu di kata triloginya itu ada Oke, tak tahu. Ing Ngarsa, Sung Tulodo, Tuturi Handayani, terus ada Ing Ngarsa Mangun Karso, Ing Madya Mangun Karso. Ya, itu. Itu secara apa ya Pak? Makna itu gimana itu? Ya, sebagai guru itu ya harus bisa memberikan teladan, mengayomi atau melindungi anak, dan harus bisa memberikan suri teladan, ya. Contoh-contoh yang baik. Ya, seperti itu. Kemarin kan ada pandemi, Ya. mungkin hampir 2 tahunan. Itu ada kendala nggak Pak? Pas mengajar pas di ya, situasi pandemi itu Pak? Ya, tentunya ya sangat berkendala. Ya. Karena apa? Keterbatasan waktu. Waktu jelas, waktu, karena anak-anak itu tidak bisa bertatapan langsung. Ya, bertatapan langsung. Jadi anak-anak itu lewatnya online selama 2 tahun. 2 tahun. Jadi cara interaksi apa ya tatap muka secara realnya itu sangat kurang sekali. Sangat kurang. Sangat minim sekali. Ya. Artinya cuma pakai HP, pakai Google Form. Oke. Nah, secara efektivitas pembelajarannya gimana Pak? Kalau tidak tetap muka ya jelas kurang efektif. Karena siswa itu kan harus langsung bertemu dengan seorang guru. Guru itu harus mendidik secara langsung, memberikan contoh, ya kan, beri teladan. Tidak hanya sifatnya perintah dan perintah. Kalau pakai perintah, Iya Pak. sifatnya iya. Google Form misalnya abisinal, tinggal isi itu nanti dikirim gitu. Tapi kalau pembelajaran secara langsung, itu kan langsung antara guru dan siswa langsung. Iya, langsung. Berarti secara nantinya dalam proses mengajar itu kan lebih apa ya? Luwes maksudnya ada sinergitas antara Pak gurunya dan anaknya. Iya, betul ini. Betul. Main dengan sistemnya online, jelas tidak. Gitu. Berarti kan soal itu kan berarti kan online ya Pak ya? Online. Itu berarti diharuskan murid itu mempunyai HP atau gimana itu Pak? Nah ini harusnya punya HP, tapi kan juga kan tidak mungkin. Misalnya ada anak, misalnya ya, maaf ya, misalnya orang kurang mampu lah. Apakah saya harus bilang kamu harus beli HP Android? Kan tidak mungkin. Harusnya sebagai guru punya aturan lain. Apakah di print nanti soal itu dikirim langsung ke anak? Iya Pak. Kalau biasanya seperti itu, dikirim ke rumahnya. Nanti setelah jam 13 diambil. Itu belajar online itu berpengaruh nggak ya Pak? Berpengaruh. 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 Sangat berpengaruh. Soal nilai berarti kalau sebelum offline sama online itu apa ya? Maksudnya yang paling di itu kan secara interaksinya kurang itu apa nilainya itu ada perbedaan atau enggak Pak? Kalau saya mengalami ada perbedaan. Langsung saya mengecek kalau sistemnya sistem online
itu kan dikerjakan di rumah. Oke. Otomatis orang tua itu membantu. Saya mau cek langsung. Saya tunggu di situ di rumahnya. Oke. Ya kan? Yang penting kan tidak berkerumun. Saya cek secara sendiri. Tidak ada separuh. Misalnya 100 separuh milih 50. Pasti ada bantuan dari orang tua. Kalau boleh jujur tapi Iya. loh. Oke. Ya, itu ada perbedaan. Mungkin kebanyakan di luar sana juga gitu, Pak. Ya sama. Yang penting anak saya milihnya jadi. Tidak memilihkan anak itu bisa atau tidak. Berarti secara garis besarnya efektif itu berarti tidak ya, Pak? Tidak. Yang namanya pembelajaran pendidikan itu kan harus langsung bertatap langsung, guru dan siswa. Kan tidak hanya mentransfer. Namanya guru tidak boleh transfer, tapi harus mendidik. Iya. Memberi contoh. Iya, memberi contoh itu seperti itu. Oke. Nah, ini kan kalau nggak salah itu kan dari Kementerian Pendidikan Ya. Pada tahun 2021 yang kemarin Ya. itu ada kurikulum baru itu, Pak. Iya, kurikulum merdeka. Merdeka. Oh, merdeka. Merdeka. Bisa dijelaskan, Pak? Oke, kurikulum merdeka. Jadi yang namanya kurikulum itu selalu dinamis berubah-ubah. Ya kan? Yang saya tahu itu dari kurikulum 84, kurikulum 94, kurikulum 2004, kurikulum 2007, kurikulum 13 dan rekor 2001 yang merdeka ini. Nah, itu perbedaannya menurut saya di kurikulumnya. Kalau kurikulum kan rel acuan untuk proses pembelajaran. Kurikulum. Di situ kan ada namanya silabus. Silabus itu adalah muatan-muatan dari yang pelajaran silabus itu. Silabus kalau di KTSP berarti kan silabus menjabarannya dari silabus menjadi KADI. Kompetensi dasar. Ya. Nah, dicermat lagi untuk benar menjadi indikator. Itu baru menjadi soal sebagai asesmen atau penilaian untuk anak itu seberapa keberhasilan guru dalam mengajar pada pembelajaran saat itu, hingga menjadi sebuah nilai. Nilai itu tolak ukur. Oke, iya, Pak. Iya. Misalnya mendapatkan 5, mendapatkan 20, 100, itu sangat kelihatan. Asal ada syaratnya. Guru itu objektif. Misalnya anaknya Pak Guru, isinya dari guru, mau anak orang mau dari 6, dari 2, itu kan ada. Iya. Terus objektif. Berarti kode etiknya itu harus itu harus tidak memandang itu siapa. Misalnya yang saya mau Pak Guru, misal tidak bisa, misalnya mau ya kalau berarti kan sebelumnya kan kurikulum 2013 ya. Dan yang kemarin itu kurikulum 21. Iya, yang di kurikulum tadi kan Iya, KSP. iya. Nah, ini sekarang ke 13. Kurikulum 13 bedanya itu KI. Kalau yang pakainya yang KTSP itu indikator, pakai indikator, pakai apa namanya? Silabus. Pakainya kalau kurikulum 13 kan kompetensi. Nah, ini kompetensi satu atau dengan spiritual keagamaan. Nah, ini kalau KI 2 itu sosial, KI 3 itu pengetahuan, KI 4 itu keterampilan. Itu kurikulum 2013. Itu sangat kompleks juga sih. Terus nilai-nilai pada KI 1 tentang spiritual ini sangat penting bagi anak. Membuat karakter. Iya, karakter. Karena berkaitan dengan Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Itu ya. Itu nomor 1, ketuhanan itu terapkan pertama. Kalau sudah ke 1 itu dijalankan, insya Allah baik semua. Masalah kejujuran. Iya. Paribasan ini ya. Paribasan itu mau selama itu enggak boleh. Hubungannya dengan Tuhan. Iya. Ya kan? Sampai sidang saja disumpah. Iya, Tuhan, Tuhan ya. jabatan aja disumpah. Nah, itu seperti itu. Terus yang kedua sosial. Sosial itu interaksi. Dinilai itu ada nilainya.
kalau Bapak Ibu ya yang anak-anaknya masih sekolah nanti bisa lihat yang masih kurikulum 2013 ini ada KI1 kan, itu bisa dibersani di rapor sama nah ya bisa dibersani untuk kurikulum 2013 ada KI1, KI2, KI3 dan KI4 itu ada. Terus bagaimana menceritakan perilaku anak tersebut pada sosial itu ada KI2 itu ya kan, misalnya si Mirna misalnya sudah dari dalam berperilaku jujur, sopan, santun dan bertingkah laku misalnya dengan temannya itu sosial. Itu juga diajarkan ya, cara bagaimana menghormati, bagaimana cara bergotong royong, bagaimana cara memberikan kebebasan yang berlainan dengan agama itu iya yang namanya sosial itu sangat baik. Berarti di situ dari seorang guru harus cermat sekali ya Pak? Sangat dinilai dan yang diambil adalah yang menonjol dan yang kurang. Oh gitu ya. Kalau sudah baik tidak usah ditulis. Itu seperti itu penilaian juga KI1 juga sama, KI2 juga sama. Ini waktunya terbatas tidak los Pak? Los, kalau los bisa dijelaskan ya. Pak. Jadi KI1, KI2 itu sama. Pakainya tidak angka maksudnya. Pakainya deskripsi. Iya. Penggambaran. Iya. Mungkin Bapak Ibu yang belum tahu ya nanti pas toko rapot ya, pada penerimaan rapot bisa dibacakan. Itu ya. Nah, seperti itu. Lain dengan yang nilai pengetahuan ada angka dan nilai keterampilan juga ada angka, pakainya angka. Itu bedanya dengan KI1, KI2. Kalau KI3, KI4 pakai angka. Ada kurikulum 2013 ya. Itu ya sangat berarti nah kalau soal pengetahuan berarti ya seperti itu ya Pak, apa namanya, di mengajar biasa itu ya? Iya, tapi kalau kurikulum secara akademiknya itu iya sama. Jadi kalau kurikulum 13 itu bedanya itu bersifat tematik ya. Jadi misalnya Indonesia bisa bertemu dengan matematika, bisa bertemu dengan IPS. Itu seperti tematik. Bukunya biasanya yang sendiri ya itu matematika, agama, terus sama bahasa Jawa. Berarti konteksnya itu gabung-gabung. Bukan bisa Indonesia dengan matematika, ya bisa. Misal soal cerita, ada angkanya itu kan termasuk digabung sama. Secara global itu ada ya Pak? Iya, ada seperti itu. Berarti dari segi keterampilan. Ya. Keterampilan itu berarti diharapkan anak itu mampu menciptakan produk. Oh, di SD itu Mas sudah di? Iya, menciptakan suatu produk, menciptakan. Setelah pengetahuan, kan pertama pengetahuan dulu. Iya, ceritanya pengetahuan mengukur panjang meja, mengukur kaki meja, dan nanti kan diterapkan, oh panjang meja sekian, tingginya sekian, seperti itu. Jadi pertama dari pengetahuan dulu, ya kan? Tingkatannya juga bertanya kok. Okay. Ada C1, kognitif 1, kognitif 2, kognitif 3, kognitif 4. 4 itu paling tinggi, mencipta. Iya. Seperti membuat meja itu mencipta. Nah, pengetahuannya cara berhitung. Cara berhitungnya itu. Berarti ada input, nanti outputnya mencipta itu ya Pak? Mencipta. Seperti itu. Ini kan kalau kok persepsi mungkin kebanyakan orang ya Pak, itu kan seorang guru kan gini, paling ini Budi, Bapak Budi, 1+1. Oh iya. Ya kan, padahal seorang guru itu kan tanggung jawabnya kan besar Pak. Iya. Dan di situ pun gimana ya, seorang murid nantinya entah itu baik, entah itu tidak, itu kan ya bertanggung jawab kan otomatis kalau di sekolah kan seorang guru. Iya. Nah, betul. Jadi ini Mas Jar. Jadi yang pertama tugas guru dalam pendidikan pertama yaitu mempersiapkan pembelajaran.
Iya, setiap hari itu harus mempersiapkan yang namanya RPP. 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 Kalau di kurikulum Merdeka namanya modul ajar. Modul ajar. Iya. Sebelum lu jelaskan kurikulum Merdeka nanti ya. Iya, nanti. Nah, karena baru. Terus modul ajar. Jika di kurikulum Merdeka. Tapi kita RPP dulu ya. Iya. Terus yang kedua itu soal sebagai bahan evaluasi. Terus menganalisa, analisis, terus menilai. Jadi menilai itu tidak anggaran-anggaran. Kalau 50 dulu, tapi jangan dulu. Analisis itu mengandung namanya pensekoran. Skor. Iya, ada pensekorannya. Ada pensekorannya. Misalnya salah satu skornya berapa, beban soal gitu. Skoran per. Di samping mempersiapkan pelajaran, juga dalam pengajaran juga harus memberikan pengajaran. Itu ya. Tidak mengajar, mentransfer. Berarti tidak mudah. Iya, apalagi perkembangan itu selalu ada. Iya. Apalagi kalau sistem di SD itu tidak cukup mengajar, makanya ada penanganan. Ya. Guru ini kerumuh. Itu ya. Oke. Terus bocah kadang sok rame. Dari masa kan tidak tahu, padahal yang namanya guru SD itu tidak punya TU. Iya Pak, nah itu Pak. Di dalam SD itu ada berbagai pekerjaan tambahan bagi guru. Satu, bendara bos. Kedua, operator sekolah. Ketiga, pesembeda. Itu mesin pesembeda itu berarti perpustakaan, buku, inventaris itu banyak sekali. Ada yang namanya siarka, ya kan? Iya Pak. Berarti tidak bertanggung jawab untuk hanya mengajar ya Pak. Menjadi staf juga ya. Iya, staf. Ya, harapan dari saya ya kalau SD itu harusnya punya TU ya. Iya, harapan dari saya seperti itu. Karena perbandingan SMP sekarang kan juga muridnya sedikit tapi ada TU. Ya gitu. Sedangkan SD gurunya juga ada TU. Beraplikasi. Iya. Kalau dulu tugas guru cuma mengajar zaman dulu kan pakainya kan di B3. Iya. Di B3 ya. Pak, ini apa di B3? Setahu saya di B3 masih sekolah ya. Di B3 seperti itu. Berarti apa ya soal regulasi soal tupoksi seorang guru itu ya Pak, kan harusnya kan harus fokus ya mengajar gitu. Mengajar betul. Iya. Nah ini kan saya analogikan kan gini sih, kalau saya dibebankan katakanlah mencari kayu ya. Tapi disuruh lagi harus ngarit katakanlah Iya. itu kan secara fokusnya itu kan Enggak fokus ya Pak. nanti yang dapat yang mana itu, yang kayu atau yang ngarit? Nah itu jangan-jangan tidak dapat kayu, tidak dapat rumput, iya kan? itu yang ya negatif. Itu ya memang betul. Oke, berarti para penonton itu berarti menjadi seorang guru itu ya emang berat. Iya. Tidak cukup ini bukti. Enggak cukup ini bukti ya. Enggak cukup ini bukti bayaran. Beda-beda ini enggak cukup. Sama Bapak Budi. Iya. Padahal kan udah waduh zaman kapan itu Pak ini Budi dan Bapak Budi. CPS saya. Kata-kata legend itu. Iya. Itu Budi. Sekarang mungkin namanya sudah beda mungkin Siti siapa. Selamat ini kalau Iya, bisa. Gila. Berubah. Kalau kok saya baca-baca kemarin ya Pak ya, itu kan Kementerian Pendidikan itu ya merilis soal laporan anak putus sekolah Pak. Itu kalau tidak salah itu 75.000 lebih Pak anak putus sekolah, dan persentasenya pun yang paling banyak SD Pak. Itu kalau pandangan Pak Wandi itu faktornya apa itu? Putus dalam arti tidak selesai kelas ya selesai, ya gitu. Asalnya apa itu? Nah, ya. Cuma berapa persennya? Ya, nanti Ya. secara presentasi paling banyak itu masih SD Pak, Masih SD. masih SD. Walaupun dari tahun per tahun itu turun lah secara jumlahnya itu.
faktor utama itu apa? Ya memang kalau saya yang di lapangan sama, biasanya pembulian. Ya, pembulian itu yang sering itu pernah saya alami. Apa ya, geng namanya. Oh, geng-gengan. Ya, seperti itu nanti ada yang tidak betah. Tapi kan beberapa itu, tapi sampai pernah saya anak itu ya kelas 6 terjadi seperti itu. Akhirnya anak tersebut tidak mau berangkat. Saya kalau pagi ke Cibantar mengambil anak kudu sekolah, kamu itu sudah kelas 6 semester 2 harus selesai, itu mau itu kenyataan. Saya bujuk juga sama kepala sekolah saya, buatnya juga sama, membujuk agar bisa sekolah. Akhirnya sampai selesai, alhamdulillah. Juga ada juga yang di Goyaan juga ada anak-anak juga sama seperti itu, satu kelas sama. Iya seperti itu. Tapi dibujuk agar bisa sekolah lagi. Ya, bagaimana caranya lah? Ya, seorang guru kan harus bisa. Sekitar-kitarnya Ya, seperti itu karena kan juga tanggung jawab dari tanggung jawab pemerintah juga orang tua itu harus iya benar-benar sinergis. harus sama seperti itu. Berarti nggak cuman kok kalau mungkin kalau saya kok tanyanya sama orang tua mungkin kan masalah ekonomi, masalah itu kan gitu ya Pak. Mungkin. Tapi kalau sekarang itu kan kalau misalnya anak sekolah, ya kan, anak sekolah SD, kok sampai keluar alasannya faktor ekonomi, tidak pas. Konyol berarti. Iya, ada yang namanya BSM, bantuan siswa miskin. Ada bos, kurang mampu sebagaimana. Ya kan? Kadang untuk mencari murid untuk peserta baru, kadang diberi seragam. Ya, masukkan juga seragam ria, ada seragam olahraga. Masa itu menjadi alasan? Itu iya. Program dari pemerintah. Pemerintah apa sebenarnya? Ada aspirasi gitu. Berarti itu kembali lagi ke bullying itu Pak. Itu berarti apa ya? Itu yang diarahkan kan psikologisnya kita sih ya Pak. Iya. Biasanya pertama kan dari boyok-boyokan itu. Cek ya? Iya, cek. Awal-awal itu nanti bentuk kelompok itu sudah lama. Tapi tidak semua, biasanya muncul di kelas 6. Biasanya. Dan saya ngajar di kelas 6. Berarti padahal jaraknya 4 tahun. Itu muncul seperti itu, tahun berikutnya muncul seperti itu. Tapi tidak semua. Tidak. Itu kalau menurut Pak Wandi itu cara mengatasinya gimana Pak? Cara mengatasinya memberikan pengarahan. Itu tidak baik. Seperti itu. Kalau dikembangkan nanti di masyarakat gawat. Bisa terjadi pertikaian. Harus bisa mengarahkan bagaimana caranya. Jadi benar-benar dia Pak. Kalau soal kekerasan Pak. Iya. Kalau kekerasan sekarang kalau berkelahi jarang. Jarang. Iya. Kan jarang. Kalau dulu memang berkelahi loh. Ada laporan dari orang tua berkelahi di jalan. Sekarang itu kalau menurut analisa Pak Wandi ini apa penyebab bullying apalagi di usia yang sangat muda itu kenapa ini? Faktornya? Apa mungkin keluarga atau faktornya itu faktor imitasi. Kadang kan sering nonton apa itu televisi ya. Televisi kadang ada geng-gengan. Itu juga faktornya juga imitasi dari faktor luar. Iya. Bisa dari televisi ada anak misalnya rambut disemir, nanti anak orang tiru lah itu. Makanya sebagai orang tua harus bisa menyaring antara mana sinetron yang bisa ditonton anak dan tidak. Itu nama rambut disemir nanti ikut disemir loh. Iya, wani sama guru membantah itu bisa otomatis tiru. Ya, apa bohong ini lagi ya? Mungkin kalau menurut saya kan sedikit penelit gini Pak. Kalau kok anak nakal itu kadang yang
salahkan itu di sekolahnya Pak, gurunya itu. Oh, Iya. ya memang kadang itu salah kaprah. Salah kaprah. Dan di sekolahan itu waktunya berapa? Iya, Masuk betul. itu seperempat, pulang jam 12. Waktu itu namanya pendidikan formal. Ya kan formalnya kan formal di Iya. di sekolah kan formal pendidikannya namanya kan. Sedangkan itu belum terpotong istirahat. Oh iya. Ya kan? Nah, justru pendidikan yang berbasis tentang sosial itu justru malah pendidikan informal yang ada di lingkungan keluarga. Oke. Justru itu dominan. Berarti ya sebisa mungkin seorang ya ayah atau ibunya ya mendidik harus benar-benar Iya, artinya dia mengarahkan, mengawasi, kan? Seperti itu. Harus bisa mengendalikan. oke. Berarti nah kalau soal itu Pak, apa pendidikan di keluarga ya Pak? Ya, kadang kan orang tua itu menyerahkan sepenuhnya itu kan di guru Pak, ya kan? Terusan tanggung jawab dari seorang ayah maupun ibunya itu kan lepas gitu loh. Ya, sekarang contoh aja ya Pak ya, banyak anak kecil ya kan, yang tidak terkontrol untuk pas ketika main gadget. Iya, nah itu kan dah, apalagi di era yang sekarang, ya kan? Itu juga peran penting dari orang tua. Iya. Nggak mungkin di sekolahan bermain HP. Nggak boleh nanti. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Kalau misalnya ketahuan bisa dirampas. Nggak boleh. Kalau memang dibutuhkan, misalnya untuk mencari apa, misalnya cara membuat, itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada instruksi dari guru untuk membawa, bisa dirampas. Anak SD misalnya bawa motor, dirampas. Dirampas dalam arti tidak untuk sekolah loh. Dalam arti minta kuncinya nanti orang tua yang mengatur. Belum cukup umur. Sama dengan pengendalian penggunaan HP yang Mas Puji tanyakan tadi, ya kan? Bagaimana caranya? Ya caranya yo mengecek HP, ya, terutama pada apa itu ya, yang riwayat itu. Iya riwayat. Iya. History lah. History itu cek. Lihatnya apa saja nanti lihatnya. History. Nanti kalau nggak tahu nggak tanya. Nah gitu Pak. Sekarang orang tua malah ahli kok ya. Sama HP itu ahli. Ahli sekarang Pak. Apalagi sekarang para janda itu malah lebih Iya. amazing sekali. Iya. Itu seperti dicek. Dibatasi penggunaan HP. Nah itu. Ya. Pertama cek dibatasi. Diberi pengarahan bahwa anak-anak masih kecil itu kan malam-malam sekolah kan harusnya belajar. Otomatis juga mempengaruhi pola belajar. Misalnya setelah pulang dari masjid yang diambil HP. Saya sih punya anak sendiri ya. Ya mungkin ya saya bisa ngomong, tapi saya itu juga gimana sih? Kalau itu ditegur belajar. Nanti pegangnya HP katanya untuk mencari apa. itu seperti itu. Namanya anak. Harus pandai-pandai cara bagaimana untuk mengendalikan anak itu. Pak, kayak gini Pak. Kalau kok katakanlah saya mau punya anak ya Pak ya. Terus saya tidak mengontrol, berarti secara fokus ada anak itu ya mainkan HP ya. Itu nantinya itu ada dampaknya nggak? Oh, pasti ada. Kalau anak itu sering main HP, walaupun usianya sudah di atas 5 tahun, ini atas 5 tahun, otomatis pola berpikirnya ubah. Itu pasti. Belajar sunat, perintah orang tua sunat. Mana ngeyel? Itu tetap ngeyel. Buat ini asal main game, ada internet, dulu TikTok, digeser-geser sampai kapalan itu kan. Bisa itu kan. Payah proses itu. Lah bagi yang di bawah 5 tahun jelas. Saya sendiri punya anak. Mungkin seperti itu. Senangnya lihat TikTok.
Tapi kan alhamdulillah rasanya kan sudah lancar, berbicara sudah lancar. Tapi kan itu kan antisipasi kan tidak akan dibatasi. Tapi loh dibatasi tetap sulit. Mau itu HP lagi, seperti itu. Jadi bagaimana ya saya itu Berarti mempengaruhi tumbuh kembang anak ini. ya juga masalahnya juga radiasi juga bisa menghambat pertumbuhan otak. Ya radiasinya bisa. Berarti Itu bahaya. Sinarnya mas rusak mata. wah itu bang. Iya pak kan Bali ya pak. Iya. Anak muda ini tapi Udah udah kacamata ya? iya. Iya. Nah, ini apa mungkin anak SD, anak 5 tahun pakai kacamata pun ya? Sama diminum pak. Iya, iya. Diminum dulu. Iya. Oke. Nah, luar biasa. Ya. Ini pak, Iya, gimana? saya minta masukan buat media Joltiko pak. Ya, biar kedepannya saya dan para rekan-rekan bisa lebih baik lagi. Oh, menurut saya udah baik. Cuma munculkan edukasi yang ya, sudah baik. Ada sinetron Antara sekarang juga. iya, terus ada tentang sudah wawancara tentang sama tanaman itu ya kan sama Patmu dan Pak Lasno. Pak Lasno kopi. Kopi. Terus ada yang Pak Kasti. Iya, Pak Kasti. Ya apa-apa. Sepuh itu kalau bisa juga. Iya. Terus apalagi kalau ada sepuh sejarah desa Joltiko, ada yang bisa menjelaskan. Itu aja. Kamu siapa ya? Siapa ya? Saya juga Tidak tahu ya. tidak tahu Mungkin ya. nanti para rekan-rekan biar Iya. cari. Oke. Udah baik, tapi kita baik konten pertanyaan-pertanyaan dengan prosesnya. Iya. Saya sendiri membutuhkan. Oke. Ya, misalnya menanam pohon, itu prosesnya. Kalau buahnya aja kan ingin. Iya, oke. Tapi kalau prosesnya kan ingin tahu, ini kan. Oke Pak, siap Pak. Iya. Ada di kapan-kapan. Iya. Yang mana cara menanam? Itu yang senari itu yang rumahnya di Bogor, itu saya lihat ya, Mas, ini Mas Taufik ya, itu menanam cabai atau menanam tomat tuh hasil terus. Yang di belakang rumah Pak Budi itu perlu dicari. Iya. Kok tomat kok sampai jadi bagaimana itu bermanfaat. Iya Pak, mesti kan. Iya. Nah, terus lagi kan iya, yang namanya di desa ya Pak ya. Wilayah soal area tanah kan masih luas ya. Iya. Nah, tinggal pemanfaatannya. Iya, betul pemanfaatannya ya perlu dikembangkan. Nah, kan waktu udah malam nih Pak. Plus sama meminta maaf yang sebesar-besarnya Pak. Oke. Sudah ngerepotin Pak Wandi. Ya enggak apa-apa. Ya maaf ya, juga kemarin berapa kali Dinda enggak bisa karena kondisi kurang fit. Ya tadi malam Dinda enggak bisa kan ya? Iya. Masih kerokan. Kerokan. Iya. Udah muntah-muntah ya masuk angin. Ya masih sudah tua. Udah Pak, tapi jiwa tetap. Oh. Terus semangat. Oke. Matur nuwun ya Pak. Ya, sama-sama. Oke. Para penonton, apabila saya dan juga Pak Wandi dalam bertutur kata ngobrol-ngobrolnya masih banyak kurangan, kesukaan satunya masih kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Pak Wandi. Sama-sama. Oke.